teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Benedikta Suryani. Saya salah satu mahasiswa semester 4 dari STIPA Santo Seruluserte. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu pengertian dari partai politik, apa itu pengertian dari demokrasi, dan apa itu pengertian dari HAM. Pokok pembahasan yang pertama, apa itu pengertian dari partai politik? Pada hakikatnya, partai politik merupakan organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki cita-cita, orientasi, kepentingan, serta tujuan yang sama, dengan berupaya memperoleh dukungan rakyat dalam rangka menerjemahkan program-program yang telah ditetapkan bersama dengan meraih kekuasaan sehingga dapat mengontrol pemerintah. Partai politik diartikan sebagai keniscayaan dalam sebuah sistem demokrasi dan merupakan elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Selain dalam hal demokrasi, partai politik juga sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan orang dan dapat memimpin mereka dengan baik. Dan yang kedua, bagaimana fungsi dari partai politik itu sendiri? Pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, sebagai sarana pencipta iklim yang kondusif bagi pemersatu dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pencipta iklim. Yang ketiga, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme berdemokrasi dengan memperhatikan kesetaraan keadilan gender. Dan pokok pembahasan yang ketiga yaitu nama partai politik yang diakui di Indonesia pada tahun 2021. Pertama, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketua Partai Muhammad Iskandar. Tahun berdiri 21 Mei 1998. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ketua Partai Prabowo Subianto. Tahun berdirinya itu 6 Februari 2008. Dan yang ketiga, Partai Demokrasi di Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Ketua partainya Muhammad Herfiano. Berdirinya itu sekitar tanggal 10 Januari 1973. Yang berikutnya Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. Ketua partainya Airlangga Hartarto. Tahun berdirinya itu 20 Oktober 1964. Dan yang berikutnya juga Partai Nasdem. Ketua partainya itu Surya Paloh. Tahun berdirinya itu 11 November 2021. Dan juga Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda. Ketua partainya itu Ahmad Ridha Sabana. Tahun berdirinya itu 16 April 2015. Kemudian Partai Beringin Karya atau Berkarya. Ketua partainya itu Mucid Purwo Pradjono. Dan tahun berdirinya itu sekitar 15 Juli 2015. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketua umumnya itu Ahmad Saiku. Tahun berdirinya itu 20 Juli 1998. Dan yang berikutnya itu Partai Persatuan Indonesia atau Perindro. Ketua partainya Hertano Sedibojo. Tahun berdirinya itu sekitar 8 Oktober 2014. Dan yang terakhir itu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Ketua partainya itu Suharto Monorfa. Tahun berdirinya itu sekitar 5 Januari 1973. Baik, pokok pembahasan yang berikutnya yaitu apa itu pengertian demokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi itu berasal dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintah.
Maka dapat dikatakan demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang berikutnya, hubungan demokrasi dan kebebasan. Demokrasi dan kebebasan adalah dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Namun, demokrasi itu sendiri sangatlah menonjol atau mengutamakan kebebasan pada masyarakat, yang mana masyarakat dapat menjalankan kebebasan itu dengan tanggung jawab. Dan yang berikutnya juga hubungan demokrasi dengan pemerataan. Demokrasi pada hakikatnya mengutamakan kebebasan masyarakat, artinya masyarakat mempunyai kebebasan untuk mendapatkan sesuatu demi kesejahteraan. Yang menjadi fokus utama di sini ialah berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ekonomi, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakseskan sumber-sumber ekonomi. Pemerintah hendaknya memberikan keadilan terhadap masyarakat berkaitan dengan ekonominya. Yang berikutnya juga hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Demokrasi dan pemilu merupakan dua kata yang saling keterkaitan, di mana pemilu merupakan proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat dari berbagai tingkat pemerintah sampai dengan kepala desa. Di mana dalam memilih orang yang akan menduduki kursi kekuasaan dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintah. Dan pemilihan untuk menjadi pemimpin pemerintah tersebut dilakukan secara demokrasi atau bebas. Ini berarti warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih orang untuk menjadi pemimpinnya sesuai dengan suara hatinya tanpa harus dipaksa oleh siapapun. Kemudian yang berikutnya hubungan demokrasi dengan partai politik. Kita lihat bahwa bagaimana hubungan partai politik dengan demokrasi. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum harus terbuka bagi kompetensi yang bebas. Pemilihan harus terbuka bagi banyak partai untuk berkompetensi di dalamnya. Partai-partai politik harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul, dan bergerak yang diperlukan untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah secara terbuka, serta menyampaikan kebijakan kepada pemilih. Dalam pemerintahan yang demokratis, selain terselenggaranya suatu pemilihan wakil-wakil rakyat yang di dalamnya terdapat HAM serta aturan hukum yang jelas tidak memihak. Dan yang selanjutnya juga kriteria negara demokrasi. Pertama kita lihat bahwa keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat berarti semua keputusan yang sudah diambil sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus berdasarkan pada konstitusi. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat atau DPR. Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Dan yang kelima, adanya sistem partai politik. Seperti yang kita lihat bahwa melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara utuh atau sah. Dan yang terakhir, kriteria negara pemerintah demokrasi modern. Pertama kita lihat dulu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM warga negara. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Yang ketiga, adanya lembaga peradilan yang bebas atau independen. Yang keempat, adanya kebebasan pers. Dan yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman suku, agama, golongan, dan lain-lain. Baik, pokok pembahasan yang terakhir ini yaitu pengertian HAM. Seperti yang kita ketahui bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki seseorang
yang melekat pada dirinya sejak ia dalam kandungan. Ada beberapa teori HAM. Yang pertama itu teori Society Ensemble atau teori perjanjian masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh John Locke yang menjelaskan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Yang kedua, teori trias politik atau teori trias politika. Yang artinya bahwa teori ini dikemukakan oleh Montesquieu yang menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan yang ketiga, teori of sovereignty of the people. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau yang menjelaskan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk HAM atau hak asasi manusia. Yang berikutnya juga teori state of law atau teori negara hukum. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Pokok pembahasan yang berikutnya juga sejarah munculnya HAM. Kategorisasi HAM menjadi 3 generasi, yaitu generasi pertama yang pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik atau hak sipil dan politik. Generasi kedua yang pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, budaya. Dan generasi ketiga yang pada dasarnya yaitu hak muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law. Dalam hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1922. Ketiga yaitu generasi ini dicetuskan pada tahun 1979 oleh seorang ahli hukum Ceko-Prancis yang bernama Karel Vast. Berikutnya itu perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia dibagi dalam beberapa poin. Poin pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Dalam periode ini, perkembangan HAM dapat dilihat dalam kemunculan organisasi di mana Boedi Oetomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan surat kabar. Munculnya organisasi Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia, dan Indisage, Partai Sejahtera, Partai Nasional Indonesia. Dengan lahirnya berbagai organisasi yang bersuara tentang HAM, muncul pula beberapa perdebatan. Poin yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, hal yang masih diperdebatkan adalah tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Yang berikutnya itu Orde Lama. Pada periode ini, sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlemen, sehingga perkembangan HAM juga ikut terpengaruh. Oke teman-teman, itu saja pokok pembahasan yang saya jelaskan hari ini berkaitan dengan partai politik, demokrasi, dan juga HAM. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan,